Wali Kota Maidi tinjau langsung perbaikan RT/LH dan launching antigen gratis. Pemkot Madiun salurkan BLTD dan bantuan sosial non-pemerintah. Bersinergi dengan KPK, Wali Kota Maidi komitmen melaksanakan arahan fungsi pengawasan. Rentang kisah petugas pemulasaran jenazah COVID-19. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Madiun This Week hadir dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Rere, inilah Madiun This Week selengkapnya. Giat rutin bersepeda Wali Kota Madiun Maidi kembali dilakukan. Kali ini Wali Kota Maidi meninjau langsung sejumlah program kerja seperti perbaikan rumah tidak layak huni atau RT/LH dan kota tanpa kumuh kotaku, vaksinasi door to door, launching antigen gratis, hingga peninjauan lanjutan lapak UMKM di Kota Madiun. Berbagai program di Kota Madiun on progress, baik program pusat maupun program pemerintah daerah. Wali Kota Madiun Maidi meninjau langsung sejumlah program kerja tersebut sembari bersepeda Jumat 3 September 2021. Giat goes yang rutin dilakukan Wali Kota ini semakin ditingkatkan. Wali Kota biasanya melakukan goes sembari meninjau proyek pembangunan sekaligus bagi-bagi sembako dan masker. Namun kali ini berbeda. Kegiatan sekaligus meninjau langsung program kegiatan yang saat ini tengah berjalan. Seperti program RT/LH di 6 titik. Setidaknya ada 133 titik RT/LH tahun ini. Di samping itu, juga ada jambanisasi sebanyak 67 titik. Wali Kota menyebut program RT/LH kali ini tak hanya sekedar perbaikan rumah, namun juga pembangunan sarana usaha sederhana. Sementara itu, untuk penanganan COVID-19, Wali Kota menyebut vaksinasi dan tracing melalui swab antigen semakin masif dilakukan. Pemerintah Kota Madiun sudah bekerja sama dengan laboratorium swasta untuk melakukan antigen gratis. Targetnya 1.200 warga setiap harinya. Hal itu penting untuk segera menemukan masyarakat yang terpapar agar tidak menulari yang lainnya. Begitu juga dengan vaksinasi. Orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut menargetkan 2.000 vaksinasi dalam sehari. Karenanya, vaksinasi juga dilakukan secara door to door, terutama untuk masyarakat kelompok lansia, ngebrok, disabilitas, hingga orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Maka semuanya harus gang itu bersih, rapi, lampunya terang, rumahnya bersih-bersih. Ini kota. Nah nanti kalau COVID itu sudah selesai, orang luar kota itu pasti datang di kota. Masuk kemana-mana, gang-gang itu bersih, pavingnya, warna-warni dan sebagainya. Orang senang semua gitu loh. Jadi kota memang bisa disuguhkan ke semua golongan yang akan datang di Madiun. Ininya penataan lingkungan Pak ya? Iya, lingkungan semuanya kita tata. Terus yang ketiga hari ini, antigen gratis. Jadi antigen gratis ini hari ini contohnya lab yang kita kontrak Prodia, dia buka di lapangan. Saya wajibkan semua bakul di sini antigen. Pak Lurah saya diperintahkan. Bakul-bakul antigen terus kita cek karena apa? Jangan sampai bakul ini tidak sehat. Kalau tidak sehat orang beli nanti kan jadi nggak sehat semua. Ini semuanya. Sehingga saya target satu lab satu hari minim 100. Kalau saya kontrak 12 lab itu berarti sehari 1.200. Nanti akan kita evaluasi. Setelah antigen 1.200 ini yang positif berapa? Kalau yang positif umpamanya ada 70, langsung saya ambil semua. Langsung saya ambil, orang ini nanti 13 hari baru keluar. 13 hari keluar, besok masuk lagi, kita putar semuanya. Jadi masyarakat Madiun ya, kalau dia itu kumpul-kumpul ya sudah di antigen, dia sudah sehat. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan.
Kepedulian antar sesama di Kota Pendekar patut diacungi jempol. Pasalnya berbagai bentuk bantuan untuk meringankan masalah telah diwujudkan, seperti misalnya bantuan pemugaran rumah tidak layak huni atau RTLH menjadi rumah layak huni atau RLH milik salah seorang warga yang tinggal di Jalan Sri Gadis, Kelurahan Kanigoro, Rabu 1 September 2021. Perbaikan itu diinisiasi oleh Yayasan Siddiqiyah. Tak hanya melakukan pemugaran, mereka juga membuat rumah tidak layak huni yang dibugar menjadi tempat usaha. Hal tersebut mendapatkan apresiasi dari Wali Kota Madiun Maidi. Menurutnya, kepedulian tak hanya selesai sampai pemugaran rumah saja, namun juga dari bantuan tersebut dapat melahirkan kemandirian untuk dapat memiliki penghasilan sendiri. Yayasan Arsid ini dia memberikan beberapa rumah yang tidak layak huni itu dibuat rumah usaha. Nah, rumah usaha inilah tentunya dari bidang rumahnya bisa ditempati, tetapi juga bisa untuk kegiatan ekonomi. Ini luar biasa. Ya. Oleh karena itu era pemikiran seperti ini ya harus kita ikuti. Jadi kota itu rumah bisa untuk tempat tinggal, tapi depan untuk usaha. Nah karena ini jelek, dari Yayasan Arsid ini diperbaiki, tapi itu diserahkan. Itu luar biasa kan? Kalau semuanya bisa seperti itu, hebat itu. Ini betul-betul saya mendapatkan ilmu baru di sini. Jadi apa yang akan kita lakukan tahun ini ada 133 rumah yang kita rehab ya, tidak layak huni. Tapi beda ini. Ini direhab yayasan, habis itu rumah itu juga depannya untuk usaha. Nah, ini kan luar biasa karena kota kan jasa kan. Nah, sehingga lingkungan di sini nanti dengan dia itu masyarakatnya, mohon maaf yang direhab itu rumahnya orang yang tidak mampu. Tapi ketidakmampuan ini jangan menggantungkan dari lingkungan sekitarnya saja, menunggu bantuan terus. Tetapi dibukakan usaha. Ini loh. Jadi kalau orang lapar jangan diberi nasi, nasinya habis lapar kembali. Tapi diberi ini luar biasa. Nah inilah melihat kondisi ini ya saya harus hadir dan saya harus membantu. Lebih lanjut, orang nomor 1 di Kota Madiun itu menambahkan, dengan pola-pola tersebut diharap angka kemiskinan dan juga angka pengangguran turun. Dalam kesempatan yang sama juga diberikan bantuan sembako dan uang tunai kepada para duafa. Tak hanya itu, masker dan susu juga tak ketinggalan untuk dibagikan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pendistribusian bantuan terus dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun. Terbaru, Wali Kota Maidi menyalurkan bantuan langsung tunai daerah atau BLTD kepada 5.565 keluarga penerima manfaat atau KPM, serta bantuan sosial non-pemerintah kepada 14 pondok atau yayasan panti asuhan yang ada di Kota Pendekar. Tak hanya itu, bantuan melalui CSR juga terus mengalir. Berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Semoga bermanfaat tentu saja bagi masyarakat penerima manfaat. Program bantuan bagi warga terdampak COVID-19 di Kota Pendekar terus dioptimalkan. Teranyar, pemerintah kota setempat menyalurkan bantuan langsung tunai daerah atau BLTD kepada 5.565 warga Selasa 31 Agustus 2021. Pencairan dilakukan melalui BNI 46. Masing-masing warga menerima bantuan sebesar Rp200.000 per bulan. Bantuan yang diberikan untuk alokasi bulan Juli hingga Desember mendatang. Pencairan pun tidak diberikan secara langsung, tetapi langsung masuk rekening masing-masing penerima. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, BLTD yang diberikan itu di luar bantuan yang selama ini dikucurkan pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Harapannya, bantuan tersebut dapat dimanfaatkan warga sebaik-baiknya, khususnya bagi mereka yang terdampak COVID-19. Dengan adanya COVID ini tentunya masyarakat Madiun yang ketinggalan tidak masuk di daftar
bantuan nasional atau provinsi, hari ini APBD menggelontorkan untuk bantuan. Jadi artinya bantuan ini memang yang belum dapat. Seperti tadi ada security, ada sales yang mungkin sekarang itu agak macet dan sebagainya, semuanya kita bantu, kurang lebih 5.000 sekian. Artinya apa? Bahwa di Kota Madiun ini insya Allah tidak ada kesulitan yang kena dampak COVID, baik itu dalam segi kesehatan, semua sudah kita cukupi. Jadi dari segi kesehatan ini segala sesuatunya kita cukupi. Ke rumah sakit rujukan itu sudah dicukupi semua. Ke rumah sakit lapang jumlahnya berapapun kita cukupi APBD. Melalui BLTD ini, Wali Kota berharap masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dampak pandemi dapat terbantu. Wali Kota memastikan bantuan yang diberikan tidak akan tumpang tindih dengan bantuan sejenis. Pasalnya, database penerima bantuan sudah dimasukkan ke dalam aplikasi. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun terus berkomitmen untuk mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Seperti yang terlihat pada Selasa 31 Agustus 2021. Wali Kota Madiun Maidi membagikan bantuan sosial non-pemerintah kepada 14 pondok atau yayasan panti asuhan yang ada di Kota Pendekar. Total bantuan mencapai 1,2 miliar rupiah. Bantuan tersebut diwujudkan dengan uang tunai yang nantinya oleh masing-masing pondok akan dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para anak yatim piatu di tempat tersebut. Tak hanya itu, Wali Kota juga menyebutkan bahwa anak yatim piatu korban COVID-19 juga mendapat perhatian tersendiri dari pemerintah. Terdapat beasiswa yang sudah disiapkan Pemkot untuk membantu mereka agar tidak putus sekolah. Yatim yang ada di Kota Madiun itu ada 14 tempat di pondok ya. Itu jumlahnya ada 535. Semua kebutuhan makan setiap hari itu kita cukupi. Jadi dari 535 itu kita bantu 1,254 miliar. Jadi 1 miliar sekian. Sehingga kehidupan sehari-hari ini kita cukupi semua. Nah nanti ini akan tambah dari yang korban COVID. Ini non korban COVID. Nanti kalau ada yang korban COVID masuk, nah ini untuk kita tambah lagi. Yang orang tuanya korban COVID itu ada 166. Itu nanti akan kita programkan lagi di luar ini. Jadi di luar 535. Anak ini orang tuanya sudah tidak ada. Kalau ini sudah masuk di pondok, di yayasan itu, tetap semuanya kebutuhannya itu terpenuhi. Jangan sampai pondok itu nyari kemana-mana. Jadi pemerintah hadir di situ. Kalau toh ada yang memberikan tambahan, tidak apa-apa, silahkan aja. Tapi kebutuhan tiap hari sudah kita cukupi untuk konsumsi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Perhatian pemerintah harus merata. Karenanya, Wali Kota Madiun Maidi getol berkeliling hingga daerah pinggiran guna memberikan bantuan. Seperti di Perumahan Jatiwangi, Kelurahan Demangan pada Rabu 1 September 2021. Wali Kota Maidi setidaknya menyalurkan 50 paket sembako kepada warga yang membutuhkan di kampung yang berbatasan langsung dengan Kali Catur tersebut. Sembako diharapkan dapat membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari warga. Wali Kota berharap tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan bahan pangan. Bahkan sebelum masyarakat lapar, bantuan sudah datang. Wali Kota berpesan kepada Ketua RT untuk selalu aktif melapor. Warga yang kesulitan bahan makanan untuk segera dilaporkan. Tidak hanya urusan pangan, tetapi juga peningkatan SDM. Wali Kota optimis upaya tersebut akan memicu yang lain untuk berupaya, termasuk orang tua. Orang tua tentu berharap generasi ke depan memiliki kehidupan yang lebih baik. Karenanya, saat ada kesempatan pastinya akan mendorong dan berlomba untuk mendapatkan perhatian, termasuk beasiswa bagi anak yang berprestasi. Hari ini pembagian sembako. Hari ini kita setiap hari cek kampung yang minus. Artinya minus itu begini.
Status ekonominya itu kan daerah sini itu kan daerah gusuran itu. Gusuran dari bantaran. Ini semuanya. Nah, disinilah kampung-kampung seperti ini harus kita evaluasi, kita awasi terus. Kita awasi, kita terus sembako, jangan sampai dia kesulitan. Termasuk siapa yang sakit dan sebagainya, Pak RT-nya beritahu. Ini kampung-kampung yang standarnya itu pas-pasan. Itu kita cari semua. Ya, setelah nanti kita cari, di sini kita cari lagi. Kampung yang seperti ini anak sing pinter anak berat dan dicupuk. Nah, anak sing pinter nggak dicupuk di sekolah ini tadi, tiga beasiswa, akhirnya menyemangati lingkungan ini. Anakku kudu pinter kaya kae, kudu dicupuk. Jadi jangan sampai orang yang lemah ini diabaikan. Orang yang lemahnya harus diangkat. Cari yang pinter-pinter cupuk. Terus diberi semangat. Yang sakit siapa yang dicupuk dan ditambani. Jadi semangatnya yang mungkin dia masa-masa lalunya itu tidak baik, tapi generasinya harus baik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Program Corporate Social Responsibility atau CSR tidak harus berupa bantuan langsung, namun juga bisa berupa program pemberdayaan masyarakat. Hal itu seperti yang dilakukan PT Pertamina Full Terminal Madiun yang menggelar sejumlah pelatihan untuk masyarakat. Kegiatan pelatihan melalui program 3R, pemanfaatan dekomposer sampah di Kelurahan Madiun Lor ini diresmikan Wali Kota Madiun Maidi Selasa 31 Agustus 2021. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan pelatihan cukup komplit, dimulai dari pemanfaatan sampah untuk menjadi kompos dan pupuk cair, pelatihan budidaya tanaman sayur dan buah, sampai ternak maggot atau larva lalat. Ternak maggot dipilih karena juga memanfaatkan sampah sayur dan lainnya. Dengan artian, program pelatihan sekaligus membantu pemerintah dalam urusan produktivitas sampah rumah tangga. Wali Kota berharap masyarakat khususnya ibu rumah tangga, lansia, hingga para pensiunan memiliki agenda kegiatan atau tetap produktif. Hal ini penting bukan hanya urusan penghasilan, tetapi juga kesehatan. Wali Kota pun menambahkan masyarakat yang rajin beraktivitas akan lebih sehat daripada yang banyak berdiam diri. Pemerintah juga akan bergerak dengan memperbaiki akses jalan, saluran, dan lain sebagainya. Wali Kota berharap masyarakat yang memiliki lahan belum produktif untuk dimanfaatkan. Hal itu penting mengingat keterbatasan lahan di daerah perkotaan. Alhamdulillah hari ini dapat CSR dari Pertamina. Jadi teman-teman yang memberikan CSR itu kalau bisa langsung diimplementasikan. Nah, salah satu yang diimplementasikan hari ini Pertamina membina lingkungan mulai dari sampah itu dari daun-daun yang cukup banyak, dari daun diproses menjadi pupuk, sampah-sampah menjadi pupuk. Setelah ada pupuk, tentunya kan apa gunanya pupuk untuk tanaman? Tanamannya disiapkan semua dengan Pertamina, dengan lingkungan. Nah, alhamdulillah dengan pola seperti ini, lingkungan itu semuanya akan bergaya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah daerah dengan KPK, Kemendagri, dan BPKP menjalin sinergitas terkait sistem pelaporan tata pemerintahan melalui sistem Monitoring Center for Prevention. Tak hanya itu, rapat koordinasi pencegahan korupsi yang terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga mengemuka. Wali Kota Madiun berkomitmen melaksanakan arahan fungsi pengawasan. Wali Kota Madiun Maidi beserta jajarannya mengikuti launching sinergitas pengelolaan bersama Monitoring Center for Prevention atau MCP serta Rakorwas Danas 2021 yang digelar secara virtual Selasa 31 Agustus 2021 di Gedung GCIO Kota Madiun. Kegiatan ini merupakan wujud sinergitas antara KPK dengan Kemendagri dan BPKP terkait sistem pelaporan tata kelola pemerintahan, penyelamatan keuangan, dan aset daerah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Melalui sistem MCP ini, pemerintah daerah bisa menyampaikan laporannya tanpa harus menunggu tim dari KPK datang untuk melakukan monitoring.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri mengaku mendapat pesan khusus dari Presiden Joko Widodo untuk disampaikan kepada para kepala daerah. Pesan khusus Presiden itu yakni meminta agar kepala daerah memberikan kemudahan investasi dan perizinan usaha. Hal tersebut dimaksudkan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan juga muaranya kesejahteraan rakyat. Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Madiun Maidi mengatakan siap menerima arahan dari Presiden. Terlebih arahan ini bertujuan demi kepentingan rakyat dan kesejahteraan rakyat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi bersama dengan jajaran Kepala OPD di lingkup Pemkot Madiun mengikuti rapat koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Republik Indonesia secara virtual di Gedung GCIO pada Kamis 2 September 2021. Rakor tersebut dilaksanakan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 bahwa KPK bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Madiun Maidi menyampaikan upaya pencegahan korupsi pada pemerintah daerah, salah satunya dilakukan melalui program pencegahan korupsi terintegrasi bersama KPK Republik Indonesia. Program ini merupakan bagian dari tugas KPK dalam mengkoordinasikan dan monitoring upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam mencapai itu semua, Wali Kota mengatakan pemerintah Kota Madiun telah berkolaborasi bersama KPK, Kemendagri, Kementerian Pan-RB, dan kementerian terkait lainnya. Wali Kota menambahkan upaya perbaikan dalam tata kelola aset dan optimalisasi pendapatan akan terus dilakukan. Pihaknya berterima kasih kepada KPK yang telah mendampingi pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kisah tim pemulasaran jenazah COVID-19 akan kami hadirkan untuk Anda. Simak informasinya sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Dalam upaya meningkatkan dan mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kota Madiun telah menerapkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya media sosial yang saat ini telah digunakan masyarakat untuk kepentingan bersosialisasi serta sebagai penyampai pesan baik oleh individu maupun kelompok. Sehingga keberadaannya sangat erat dengan masyarakat. Klik WA Madiun Kota hadir dalam genggaman tangan sebagai wujud keberadaan pemerintah Kota Madiun di tengah masyarakat. Klik WA Madiun Kota merupakan aplikasi berbasis mobile dengan memanfaatkan aplikasi WhatsApp yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan informasi serta pengaduan kepada pemerintah Kota Madiun. Perangkat daerah yang terhubung dengan aplikasi ini adalah seluruh perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Cukup dengan mengirim pesan WA ke nomor 0811 3135700 atau klik link https://klikwa.net/112 dari browser di laptop, PC, maupun handphone. Kemudian masyarakat akan diberikan link pilihan aduan sesuai yang dibutuhkan. Di antaranya, layanan kegawat daruratan, aduan parkir, aduan ketertiban, aduan PJU, jalan rusak, layanan Wi-Fi, e-kinerja, jaringan OPD, dan aduan pelayanan publik lainnya. Setelah menekan link, masyarakat cukup mengetik data yang diminta, kemudian dikirim kembali. Pesan aduan yang dikirimkan akan diterima oleh petugas call center Madiun Siaga 112 yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Kemudian diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti dalam waktu sesegera mungkin. Klik WA Madiun Kota, hadir memberikan pelayanan secara cepat, tepat, cermat, dan profesional.
Tingginya kasus konfirmasi selama Juli lalu turut dirasakan petugas pemulasaran jenazah RSUD Kota Madiun. Dalam sehari, petugas pernah memandikan hingga 17 jenazah COVID-19. Sudah begitu, petugas kerap jadi sasaran kemarahan pihak keluarga yang berduka. Berikut kisahnya untuk Anda. Pekerjaan tak kalah penting dan berat dalam masa pandemi seperti saat ini juga dialami tim pemulasaran jenazah COVID-19 di rumah sakit. Seperti yang dilakukan tim pemulasaran RSUD Kota Madiun, mereka pernah memandikan sampai 17 jenazah dalam sehari. Suasana ruang pemulasaran jenazah RSUD Kota Madiun agak longgar siang itu. Hanya terdapat satu peti berbalut plastik di luar ruangan. Peti berisi jenazah COVID-19 itu siap dikirim ke tempat pemakaman. Tak jauh dari lokasi, terlihat sejumlah petugas tengah beristirahat. Mereka baru saja menyelesaikan tugas memandikan jenazah warga Kecamatan Sawahan. Kalau paling tinggi itu dalam bulan Juli kemarin itu 9, satu shift 9. Karena pada waktu itu yang paling tertinggi di puncaknya satu hari itu ada 17 jenazah. Data di mejanya ada sebanyak 153 jenazah selama Agustus bulan lalu. Jumlah tersebut turun nyaris separuh jika dibanding bulan sebelumnya. Jauh Hari menyebut ada sebanyak 276 jenazah selama bulan Juli. Jumlah tersebut naik berkali lipat jika dibanding sebelum pandemi. Tak heran pihaknya berjibaku selama masa puncak kasus COVID-19 Juli lalu. Dalam satu shift yang terdiri 2 orang petugas bisa memandikan hingga 9 jenazah. Jenazah yang mengantri untuk dimandikan di lorong ruang menjadi hal yang biasa. Begitu juga antrian jenazah yang sudah masuk peti dan siap untuk dikirim. Biasanya lantaran masih menunggu kesiapan makam. Maklum saat kasus kematian tinggi, petugas pemakaman termasuk penggali makam juga berjibaku setiap hari. Jauh Hari menambahkan pihaknya tidak hanya menangani jenazah yang meninggal saat perawatan di rumah sakit, tetapi juga menerima kiriman jenazah dari luar rumah sakit, misalnya jenazah warga isoman atau yang berstatus suspek. Petugas puskesmas akan menjemput jenazah tersebut untuk kemudian dimandikan di rumah sakit. Kita menghadapi keluarga yang terkena musibah, otomatis mereka itu emosionalnya lebih tinggi. Kadang mereka itu marah, minta cepat atau minta segera dipulangkan atau apapun. Nah itu kita harus melayani dengan yang ramah karena mereka juga termasuk orang yang mendapatkan musibah. Kalau sukanya ya karena kita itu di musim pandemi, karena di situ memandikan, mengkafani, kemudian menyolatkan dan memakamkan itu termasuk juga kewajiban istilahnya ya. Dan di situ tidak semua orang bisa karena memang ini penyakit menular dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Maka itulah kami sebagai nantinya besok pahala yang kita dapatkan dari Jauh Hari hanya bisa berharap semoga apa yang dikerjakannya bersama tim bisa menjadi ladang amalan tersendiri baginya. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Jumlah kasus harian COVID-19 mengalami tren penurunan sejak diberlakukannya PPKM level 4 di beberapa wilayah di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan dalam video conference evaluasi PPKM Jawa Bali Rabu 1 September 2021 kemarin, penanganan pandemi COVID-19 sangat membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak. Menko Marves Luhut mengatakan penanganan COVID-19 terus dilakukan, salah satunya dengan mengencarkan 3T, testing, tracing, dan treatment. Koordinator
Koordinator PPKM Jawa Bali itu mengungkap memang masih ada kelemahan dalam perawatan karena masih banyaknya pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri atau isoman. Untuk itu, Menko Marves Luhut meminta pemerintah daerah memaksimalkan fasilitas isolasi mandiri terpusat atau isoter, sebab pasien COVID-19 seharusnya menjalani perawatan dengan isolasi mandiri terpusat. Pemda diminta untuk lebih kooperatif dan meningkatkan kinerja, khususnya memaksimalkan fasilitas isoter yang sudah disiapkan pemerintah agar pasien bisa lebih terpantau dan tertangani dengan baik. Selain itu, Luhut juga kembali mengingatkan pentingnya vaksinasi guna mencegah COVID-19, khususnya di tengah kemunculan varian baru yaitu varian Delta. Sementara itu, Wali Kota Maidi juga mengikuti rakor evaluasi tersebut di Balai Kota Madiun. Didampingi dengan Kapolresta Madiun dan Komandan Kodim, Wali Kota berkomitmen bakal melaksanakan pesan dan bekerja optimal untuk menurunkan jumlah kasus aktif di Kota Pendekar. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Agar tidak mengganggu wajah kota, tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle 3R atau TPS 3R, Jalan Maijen Sungkono, Nambangan Kidul, direlokasi di kawasan rumah pemotongan hewan atau RPH. Sebelumnya, pemandangan Jalan Maijen Sungkono memang cukup terganggu dengan adanya TPS 3R, lantaran berada di tepi jalan protokol tersebut. Padahal di sekitar kawasan itu berjejal sejumlah pusat ekonomi dan bisnis. Selain komplek pertokoan, juga terdapat 2 hotel berbintang. Gini nggih, Pak Wali Kota kan pengen kota kita itu kelihatan indah, kelihatan bersih, dan kelihatannya sampah-sampah yang di pinggir jalan protokol itu kalau bisa untuk disembunyikan. Oleh karena itu ada tempat punya kota yang selama digunakan LPH, nanti sebagian digunakan untuk memindahkan TPS yang selama ini ada di jalan protokol. Yang di samping pom bensin itu kan kawasan yang sangat elit, dekat Hotel Aston, dekat situ. Jadi tamu-tamu kita biar tidak melihat sampah kita taruh di RPH. Tengahnya space yang kosong itu kita manfaatkan untuk memindahkan TPS 3R yang selama ini sudah ada, dipindah ke tempat yang baru. Pembangunan TPS 3R baru di lokasi RPH yang juga berada di Jalan Maijen Sungkono tersebut sudah dilakukan sejak awal Agustus. DLH menyiapkan lahan 216 meter persegi untuk menempatkan 2 kontainer sampah dan sejumlah peralatan penunjang lain. Nantinya TPS 3R baru juga tetap melakukan pemilahan langsung. Limbah yang dapat diolah kembali dipisah dengan limbah yang tidak bisa didaur ulang. Sementara sampah yang tak dapat diolah lantas dikirim ke tempat pembuangan akhir atau TPA Winongo. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kepala Daerah Operasional Daop 7 Madiun berganti. Pimpinan anyar Kadaop 7 Madiun, Hendra Wahyono bertemu Wali Kota Madiun Maidi untuk bersilaturahmi Rabu 1 September 2021. Tak hanya itu, pertemuan juga membahas sejumlah program kerja yang mungkin bisa disinergikan dengan pemerintah Kota Madiun. Ada sejumlah hal yang didiskusikan dan dilaporkan pada pertemuan silaturahmi ini. Mulai program vaksinasi untuk penumpang kereta api, capaian vaksinasi pegawai PT KAI, renovasi rumah dinas PT KAI, sampai urusan Corporate Social Responsibility atau CSR. Wali Kota Madiun Maidi mengapresiasi sejumlah program dari PT KAI tersebut, terutama terkait vaksinasi penumpang dan pegawai PT KAI. Hal ini tentu saja membantu pemerintah Kota Madiun dalam mengejar capaian vaksinasi daerah. Selain Kadaop, Wakil Kepala Daop 7 Madiun juga berganti. Wakil Kepala Daop 7 Madiun kali ini dijabat Irina Margaret Konstantin. Sementara itu, dalam rombongan tersebut juga hadir Senior Manajer Pengamanan Daop 7, Letkol Purnawirawan Heri Purnomo, serta Manajer Humas Daop 7 Madiun, Ikswan Hendri Wintoko. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Diversifikasi atau upaya penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu pertanian penting untuk memperkaya hasil pertanian dari suatu wilayah, yakni dengan menanam komoditas yang beragam. Salah satu manfaatnya ialah dapat meningkatkan kesejahteraan para petani.
Menyadari pentingnya hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Madiun gencar mengedukasi para petani untuk menanam berbagai komoditas lain, tak hanya padi. Seperti yang terlihat di area persawahan di Kecamatan Kartoharjo, DKPP Kota Madiun melaksanakan kegiatan pelatihan meliputi pengenalan komoditas, budidaya, dan analisa usaha tani serta pemasaran. Pelatihan yang digelar dalam 2 hari tersebut diikuti oleh 39 orang yang terdiri dari perwakilan kelompok petani. Menurut Wahyu Niken Febrianti selaku Kasih Penyuluhan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian DKPP mengatakan pelatihan ini merupakan salah satu cara mengedukasi petani agar mengenal komoditas yang dapat dikembangkan di Kota Madiun selain padi. Komoditas yang dikenalkan pada para petani yakni bawang merah. Pasalnya selama ini petani punya persepsi jika bawang merah tak mungkin ditanam di Kota Madiun. Padahal beberapa petani sudah mencoba dan berhasil. Bahkan sampai ada yang sudah 3 kali menanam bawang merah dari awalnya padi dan kacang. Menurut Niken, lahan pertanian di Kota Madiun sangat memungkinkan untuk budidaya aneka komoditas lain padi. Salah satunya bawang merah. Di Rejomulyo misalnya, terdapat 2 petani yang sudah merintis pertanian bawang merah. Sedangkan di Taman ada 2 petani dan di Manguharjo kurang dari 10 petani. DKPP berencana terus mengenalkan petani dengan berbagai komoditas lain, supaya mereka tidak ragu bertani bawang merah. DKPP juga mendatangkan praktisi di bidang bawang merah, supaya petani yakin. Wahyu berharap pelatihan yang dilakukan dapat membuka wawasan petani supaya tidak hanya menanam padi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian saja informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Rere bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.